Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sama-sama buka kajian pagi ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, hari ini insyaallah judulnya adalah pokok-pokok hukum pembagian waris ya. Jadi menyambungkan wasiat Allah gitu. Karena waris itu adalah wasiatnya Allah kepada manusia untuk menyambungkan persoalan harta gitu ya. Tapi waris itu sebenarnya kalimat yang tidak hanya digunakan dalam pembagian harta, tapi juga ilmu ya, bumi ya. Jadi Allah mewariskan ilmu para nabi kepada ulama gitu misalkan. Jadi tentu ilmu dicabut dengan diwafatkannya ya para nabi, tapi kemudian ilmu itu tidak hilang. Jika ada ulama yang siap hatinya, maka Allah akan wariskan ilmu para nabi ke hati mereka untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Tapi tentu definisi ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi Allah lebih tahu di mana menempatkan tugas kerasulan gitu. Kerasulan itu orang yang diutus lah ya, dengan tingkatannya yang berbeda-beda. Kalau yang kategori nabi sudah tidak ada gitu. Tapi kan masih banyak ya. Ada para syidikin, ada para syuhada, ada orang-orang soleh. Gitu. Ya tentu Allah bagi-bagikan sesuai dengan niatnya masing-masing dalam rangka untuk menolong agama Allah. Nah termasuk bumi juga sama. Dari awal sampai hari ini, sampai kiamat nanti, Allah uji, dirubah-rubah umatnya. Ya, umatnya dirubah-rubah. Ada generasi per generasi di Al-Quran lengkap sejak awal manusia dari mulai Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, diuji dengan macam-macam kalimat, terus turun-temurun sampai kepada kisah Nuh, kepada kisah Nabi Ibrahim dan semua keturunannya hingga kepada Rasulullah SAW. Semua umat telah Allah uji dan ujiannya secara utuh begitu sudah selesai temanya gitu, tapi diulang-ulang. Tapi manusia jatuh terus-menerus dalam lubang yang sama karena tidak mau membaca dan tidak takut kepada Allah gitu ya. Jadi ini persoalan keyakinan. Nah tentu dengan adanya Al-Quran kita bisa baca ya, semua musibah, semua azab yang Allah telah timpakan kepada umat-umat yang lalu, termasuk sebab ketergelinciran ya. Ada orang yang sama sekali tidak beriman dari awal, ada orang yang sudah diberi keimanan kemudian tergelincir lagi, ada orang yang kemudian setelah tadi beriman kemudian menjadi fasik, malah kemudian menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan ambisinya gitu. Jadi kita harus hati-hati. Sampai di ujung tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya pasti selamat. Kita harus terus-menerus mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dimanapun level ilmunya. Gitu. Semakin tinggi ilmunya, semakin halus ujiannya, semakin mudah terpleset, semakin sakit jatuhnya. Gitu. Nah, jadi itu kira-kira prolog ya. Jadi ini hukum waris, tapi kalau terkait waris sendiri kan, kalau perhitungan waris ya, itu mudah. Tinggal masukin rumus, masukin ke Excel, sudah ada rumus-rumus ya, pembagian Allah. Ya nanti keluar tuh komputasi angka-angkanya gitu. Tinggal dibagi gitu. Tapi di balik rumus-rumus itu kita ingin sedikit mengintip hikmah-hikmahnya ya, dari yang disebut hukum waris, atau biasa disebut faraid. Jadi faraid adalah pembagian ya. Pembagian seakar kata dengan fardu ya. Jadi ini pembagian yang Allah wajibkan gitu. Allah mewasiatkan agar membagi sesuai yang Allah ajarkan gitu.
sebenarnya tidak hanya berlaku untuk waris, termasuk untuk nafkah, ya. Kalau dikasih rizki, maka infakkan sebagian rizki yang Allah telah berikan kepadamu, kan? Nah, berapa batas belanja untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga? Berapa yang boleh ditabung, yang tidak merusak akidah? Berapa yang harus disedekahkan agar Allah ganti sedekah itu dengan macam-macam rizki yang lebih sempurna? Jadi, prinsip dasarnya kita bisa pelajari dari hukum waris, dari faraid. Baik, kita akan langsung masuk ke slide. Jadi ini menindaklanjuti beberapa pertanyaan ya dari sahabat-sahabat yang sudah masuk. Ya alhamdulillah, saya bersyukur ada koleksi pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun sekali lagi tidak semuanya akan dibahas dalam bentuk materi. Ada sebagian yang akan dijawab secara praktis saja gitu ya, sesuai prinsip Al-Quran tentunya. Tapi ada yang cukup penting untuk kita kaji dalam skema materi, agar ada pemahaman gitu. Karena ini umumnya juga pertanyaan yang diulang-ulang sih. Terkait hutang, terkait syukur, terkaitan emosi yang meledak-ledak. Itu kan sesuatu yang terus-menerus terjadi dan kita sering bingung, kita bertanya lagi. Tapi biasanya kalau didaratkan dalam bentuk jawaban praktis itu suka lupa lagi. Nah, kalau dalam bentuk materi, semoga ada kaidah yang bisa dipegang, sehingga jika ada ujian yang serupa, kita ingat kaidah itu, dan kita bisa melewatinya dengan baik lah, gitu ya, sesuai yang Allah ajarkan. Baik, jadi yang saya pilih hari ini, materinya adalah terkait waris, terkait pembagian waris. Nah, konteksnya ada dua ya. Yang pertama adalah kasus istri yang 2 kali ditinggal mati oleh suaminya, punya anak dari kedua suami yang telah lalu. Nah, kemudian hari ini ceritanya mau membagi waris kepada anak-anaknya gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang masih menggantung sebenarnya. Nanti insya Allah mungkin Indra bacakan lagi aja nanti dan saya jawab, tapi setelah materi. Kemudian yang kedua terkait waris adalah bagaimana membagi sisa harta saudara bapak ya. Jadi ada seorang bapak yang punya 2 saudara perempuan, dua-duanya tidak punya anak, begitu kan? Ketika wafat itu hartanya kemana gitu. Jadi tidak punya anak, tidak punya orang tua. Itu di dalam Islam disebut kalalah. Orang yang meninggal, ya, orang yang mati meninggalkan harta, tapi tidak punya keturunan dan tidak punya garis ke atas. Orang tua sudah tidak ada, kakek sudah tidak ada. Nah, biasanya jadi perebutan gitu kan. Ini seperti apa Allah mengajari agar kita tidak tersesat atau tidak ribut lah gitu ya. Nah, baik, yang lainnya nanti kita lihat sesuai dengan waktu. Baik, saya buka dengan sebuah hadis ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan ya di dalam rizkinya atau dipanjangkan baginya jejak-jejak peninggalan, gitu, maka hendaklah ia menyambungkan hubungan kerahiman atau silaturahim. Apa sih makna dari hadis ini begitu ya? Jadi tadi tentu yang pertama adalah terkait dilapangkan rizki, maka rizki manusia itu pasti akan diterima full seandainya saja dia tidak melakukan kezoliman. Tapi kalau ada kezoliman ya yang dia lakukan baik terhadap orang lain ataupun menzolimi dirinya sendiri, maka itu akan ditutup ya, sehingga Allah mengkadar rizki yang seharusnya full diterima jadi terbatas gitu. Tapi terbatas itu karena kasih sayang Allah gitu. Makanya ada ayat, seandainya Allah melapangkan rizki ya kepada manusia itu, maka niscaya mereka akan melebihi batas gitu. Jadi artinya apa? Karena Allah tahu kecenderungan manusia itu seringkali melebihi batas ya kalau diberikan rizki yang banyak. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah tahu batas-batas, ya buat apa juga Allah tahan gitu. Allah akan kasih secara full. Dan dia akan membelanjakan, menginvestasikan di jalan Allah. Jalan Allah macam-macam, tidak bisa dibatasi.
Nah, kemudian atau dipanjangkan baginya jejak-jejak peninggalannya, ya. Ada hadis yang lain yang kurang lebih redaksinya dipanjangkan umurnya gitu kan. Jadi umur itu berbeda dengan usia gitu. Umur itu adalah berkah dari usia, ya. Usianya hanya 70 tahun, tapi berkahnya bisa berlipat ganda. Misalkan dia memperoleh Lailatul Qadar, maka itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan misalkan, ya. Nah, artinya dia memperoleh keberkahan, kebaikan dalam kehidupannya melebihi rentang usia yang Allah berikan. Jadi umur terkait dengan amr, terkait dengan urusan. Berapa banyak dari urusan Allah yang kemudian dia ikut serta di dalamnya, sehingga menjadi berkah usianya itu. Gitu. Jadi umurnya sama rata-rata manusia ya, tapi berkah dari kesempatan hidup yang Allah berikan tidak sama gitu profitnya. Jadi orang-orang yang pandai menggunakan usia yang terbatas di dunia itu nanti akan panen. Ya, panen kebaikan, diberikan sorga, ya, dan macam-macam kenikmatan, gitu. Tapi rata-rata manusia meninggal dalam keadaan merugi, ya, dalam keadaan yang celaka lah, begitu ya. Ya, karena tadi sering lalai, sering lupa. Nah, dikatakan di sini maka hendak ia menyambung hubungan kerahiman atau silaturahim, gitu ya. Jadi kalau kita silaturahmi gitu ya, dalam bahasa Indonesianya silaturahmi, padahal itu silaturahim, ya, menyambungkan kerahiman. Kalau kita silaturahmi kan mau reuni, mau apa semua dibilangnya silaturahim, silaturahmi. Tapi isinya mungkin lebih banyak ngomongin orang, ya, membicarakan hal yang tidak perlu, membuang apa ya, waktu gitu kan ya. Karena senang berkumpul dengan teman-teman, nostalgia, cerita, tapi akhirnya ngomongin orang lain. Itu bukan silaturahmi yang dimaksud. Jadi silaturahim itu menyambungkan kerahiman. Gitu. Nah jadi Ar-Rahim itu asmanya Allah ya. Nah kita lihat bahwa ada hadis terkait orang yang meninggal. Dikatakan bahwa terputus semua amal dari mayit kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan gitu. Nah ini sebenarnya satu kesatuan nih gitu. Nah biasanya ilmu yang bermanfaat tentu karena kan orang tua sebagai contoh ya kepada anak-anaknya gitu. Setiap orang itu diikat perjanjian untuk memberikan nasihat yang baik, ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Utamanya di lingkungan yang terkecil. Dalam keluarga, kita harus mendidik anak, ya, mengajarkan anak tentang bagaimana menyikapi atau menggunakan harta ataupun karunia Allah dengan baik. Kalau orang tuanya khawatir tentang kehidupan, kalau orang tuanya pelit, kalau orang tuanya banyak mengambil hak-hak saudara yang lain atau orang lain, ya antara lain misalkan tadi dengan hukum waris, maka pengajaran yang diberikan kepada anaknya ya seperti itu. Gitu. Sehingga si anak itu juga akan haus harta. Nah, gitu. Tapi ketika orang tua punya harta, rajin sedekah, rajin nolong orang, berbelanja secukupnya, itu semua akan direkam oleh sang anak. Bahkan ketika mendekati ajal, dia bikin wasiat yang baik, sehingga si anak-anak itu tumbuh jiwa sosialnya, tumbuh jiwa takwanya, melalui harta yang orang tua tinggalkan, orang tua wariskan, dia menjadi punya contoh ya. Dia akan berbelanja sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita lihat ada anak yang pelit, yang khawatiran, yang sombong, nggak usah jauh-jauh lihat ke rumah gitu ya. Pasti itu sedikit banyak karena orang tua, karena lingkungannya kan. Jadi orang tua betul-betul Allah ikat dengan tanggung jawab untuk menolong sang anak itu agar tidak melenceng dari fitrahnya sebagai manusia ya. Tapi kalau orang tuanya melenceng ya anaknya kehilangan fitrahnya gitu.
Makanya kan setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, itu adalah kedua orang tuanya. Gitu kan, ya. Kita nggak bisa nyalahkan lingkungan. Lingkungan ya terjadi dengan izin Allah, tapi orang tua memberikan pendidikan yang baik di rumah untuk memagari anak agar siap untuk tadi menghadapi dunia dengan pagar batin yang baik, gitu kan. Tapi kalau orang tuanya cuek, ya anak pasti akan dibesarkan oleh lingkungan. Nah, kemudian yang kedua adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah harta yang dikeluarkan yang mendahului. Orang yang masih hidup, hartanya sudah disedekahkan dalam bentuk-bentuk yang itu akan terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika orangnya meninggal nanti, harta itu seperti ATM dikirim terus, gitu kan. Ada sedekah yang biasa, itu hartanya duluan berangkat. Ada yang sedekah sifatnya jariah, yang terus-menerus mengalir, gitu kan. Tapi tentu di sisi Allah tidak dibeda-bedakan ya. Tapi ini karena menyangkut mayat, menyangkut orang yang sudah meninggal, maka yang di stressingnya adalah jariah gitu. Karena orangnya udah nggak ada, hartanya bekerja di dunia untuk ngirimin terus saham bagi dia ketika dia telah wafat. Di antaranya saham orang tua adalah anak. Jadi saham yang terbaik dari orang tua adalah anak. Kalau anaknya ahli Quran, anaknya anak yang soleh, maka orang tuanya di sana banyak memperoleh kemuliaan, ya, kemuliaan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa diberi mahkota orang tuanya ketika anaknya adalah ahli Quran, gitu ya. Jadi luar biasa ya, anak soleh yang mendoakan. Gitu. Ya anak bisa jadi soleh ya sedikit banyak ya tentu karena tadi pendampingan orang tua. Apakah orang tua bisa mencetak anak menjadi soleh? Nggak bisa. Ya, yang harus dilakukan apa? Orang tuanya soleh dulu. Orang tuanya soleh, mendidik anak dengan contoh yang baik, kemudian berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang menjadi cahaya mata. Jadi tetap yang menjadikan anak soleh adalah Allah, tapi yang berdoa adalah orang tua yang soleh, gitu ya. Jadi nggak bisa orang anaknya disuruh jadi soleh, orang tuanya tidak, itu tidak akan berhasil seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan menyambung silaturahim, ya. Jadi dengan tadi kerahiman itu, kan ar-Rahim itu sifatnya Allah ya, asmanya Allah gitu. Jadi tentu kita menggunakan itu, kita memohon pada Allah dengan asmanya, yang akhirnya kemudian rizki akan dilapangkan dan umurnya akan dipanjangkan gitu. Tentu dalam konteks tadi, berkahnya. Kita lanjut. Kemudian di Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 1, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa atau diri yang satu. Dan dia telah menciptakan daripadanya pasangannya dan mengeluarkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan namanya dan dengan hubungan kerahiman. Sesungguhnya Allah atas dirimu senantiasa mengawasi. Ar-Riqab, ya. Ya. Ini Ar-Raqib itu sama dengan Riqab, ya, seakar kata. Kalau Riqab itu salah satu asnaf zakat, yaitu apa ya, orang yang terpenjara lah gitu ya, pembebasan budak gitu kan ya, itu Riqab gitu kan ya. Tapi Allah Ar-Raqib, ya, yang maha mengawasi gitu kan. Nah, kita lihat bahwa Ar-Rahim itu tadi asma Allah, tapi Ar-Rahim adalah asma yang itu di surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Jadi sifat dominan daripada Allah adalah kerohiman. Bahkan kasih sayang Allah mendahului murkanya, gitu kan. Bahkan ujian Allah, musibah Allah, semua itu didahului dengan kasih sayangnya, gitu. Kalau Allah menakar, membatasi, membuat orang menjadi ditimpa kesulitan, itu karena Allah hendak apa ya, mengingatkan agar orang itu tidak semakin celaka gitu. Jadi ada dasar
kasih sayang Allah yang menghendaki manusia itu selamat semua gitu kan. Tapi ya manusia kan susah bawa kemauannya masing-masing. Sehingga Allah treatment dengan macam-macam halangan, hajar gitu kan ya. Hijr itu adalah halangan. Nah, tapi kemudian kalau terus-menerus melakukan kemungkaran, ya sudah Allah coba bantu dengan berikan macam-macam halangan terus memaksa, yang repot kalau sudah Allah biarkan. Maka dia akan dibuat istidraj, dibiarkan dia bermaksiat dengan semua karunia dari Allah. Gitu. Nah, itu semata-mata agar bertambah nanti bahan bakarnya untuk di neraka kan. Karena di neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi tentu ya mengerikan ya kita menumpuk-numpuk itu. Ya batu ya terkait dengan hati yang terus-menerus mengeras hingga tidak bisa lagi berzikir kepada Allah gitu. Dibuat lupa gitu. Jadi di dunia hidup tapi lupa Allah sama sekali hingga akhir hayatnya gitu. Nah, kebanyakan orang bahkan kalau tidak Allah berikan penanganan dalam bentuk takdir yang tadi ada ditimpa macam-macam hal yang tidak dia sukai, itu kecenderungannya malah melampaui batas gitu. Sehingga takdir itu Allah desain agar menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu kembali lagi kepada Allah gitu. Maksudnya baik gitu. Nah, Ar-Rahim adalah yang bagi yang membutuhkan. Kalau Ar-Rahman, Allah kasih semua gitu. Yang beriman, yang kafir, yang munafik, Allah kasih semua gitu. Dalam bentuk pembagian ya. Tapi kemudian yang Allah tarik mendekat itu Asma Ar-Rahim. Asma yang khusus hanya bagi yang butuh dia, yang meminta kepadanya gitu kan ya. Yang tidak merasa cukup hanya dengan harta yang ada, karena kalau tanpa Allah malah kita kehilangan segalanya gitu. Nah itu orang-orang seperti itu yang kemudian dalam diamnya itu selalu berharap petunjuk dan mohon penjagaan, keselamatan dari Allah. Itu yang nanti akan Allah tarik pelan-pelan, dibukakan jalan, dikasih petunjuk agar bisa menempuh jalan-jalannya Allah gitu. Nah, jadi khusus bagi yang butuh saja ya. Jadi tadi kaidahnya adalah kita meminta itu dengan menggunakan asmanya. Jadi kalau Allah sudah memberi banyak karunia, kalau tadi orang yang dalam posisi diberi harta, maka cara meminta kepada Ar-Rahim adalah ya dengan harta itu pun tidak memutus silaturahim gitu. Biasanya orang yang hartanya banyak memutus silaturahim dengan cara berlaku sombong, merasa dirinya paling hebat, paling berkuasa, paling atas, semuanya itu harus nurut, ya. Sehingga kalaupun orang ikut itu karena mengharapkan hartanya, bukan karena kasih sayang tadi, gitu kan ya. Jadi dia berkuasa karena seakan-akan tadi ya, punya power dan punya harta yang dibutuhkan oleh semua manusia. Gitu. Jadi ada motif kalau orang dekat pun gitu kan. Ya berbeda ya. Orang-orang makanya kan orang kaya itu susah cari teman yang setia. Sulit kalau kita dalam kondisi kaya, serba lapang, kita susah membedakan mana yang teman sesungguhnya, mana yang bukan. Ya. Tapi kalau dalam kondisi susah, dalam kondisi sedang berjuang, maka lebih mudah ya. Yang mendekat adalah orang-orang yang mungkin sama-sama sedang berjuang, sama-sama ingin tolong-menolong dalam ketakwaan. Karena kalau dekat-dekat ada motif lain, apa yang bisa diharapkan? Harta nggak ada, lagi susah ya. Tapi kalau sesama orang yang bertobat, yang beriman, ya yang dicari yang begitu ya. Nggak penting orangnya kaya gitu kan ya. Yang penting orangnya sama-sama mencari Tuhan. Itu yang kita jadikan teman. Alhamdulillah kalau kaya dan kemudian mencari Tuhan, ya itu anomali ya. Tapi banyaknya hukumnya ya, kalau kaya orang lalai. Nah, kita akan lanjut. Di Quran surat 4, An-Nisa, ya, semuanya An-Nisa ya, terkait dengan waris. Ayat 9-nya, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka.
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya gitu. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi rizki itu bukan dari harta waris ya, jaminan hidup itu. Kalau kita rebutan harta waris, mengambil hak orang lain, tidak membagi sesuai hukum Allah, mungkin saja dapat bagian lebih besar. Tapi kemudian nanti semua kezaliman akan Allah balas gitu. Nah, bisa jadi anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang ditinggal oleh orang tua, nanti jadi susah gitu. Makanya kalau orang tua itu kan biasanya lebih khawatir dengan masa depan anak. Nah, kalau mau menjamin masa depan anak, takwa kepada Allah. Ya. Jadi namanya orang tua dikasih kasih sayang, kalau katakanlah kalau diuji dirinya sendiri masih kuat. Nah, tapi kalau yang diuji anak-anaknya, orang tua itu nggak tega gitu. Nah, itu menjadi motivasi, dorongan, kalau memang kita ingin menyelamatkan anak-anak, maka orang tuanya harus takwa. Ya. Karena Allah yang akan jamin rezeki. Jangan ditinggalkan, pokoknya Bapak udah tinggalkan harta warisan, sudah tinggalkan saham, sudah tinggalkan rumah, sudah tinggalkan berbagai aset. Kamu nggak usah khawatir, seumur hidup kamu pasti aman. Orang tuanya meninggal, akan banyak yang datang mengerubungi anak. Ada yang nipu, ada yang merampok, ada yang segala macam. Sebentar bisa habis tuh hartanya gitu. Atau anaknya pun ikut-ikutan ya mengelola harta itu misalkan dengan riba misalkan ya. Karena dididik oleh orang tuanya, ditinggalkan dengan harta yang banyak, sudah tidak lagi mau bekerja gitu kan ya. Ya pokoknya hidupnya dengan harta simpanan gitu. Padahal Allah nggak suka. Manusia kan bukan masalah hartanya, tapi amal ya. Manusia harus terus bekerja untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalaupun ada harta, sama harus disyukuri dengan berbelanja di jalan Allah. Gitu. Nah, jadi kalau orang tua tadi kasihan atau khawatir terhadap anaknya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah ya. Nah, tentu ini konteksnya dalam harta warisan ya. Nah, jadi jaminan yang kokoh itu atas masa depan anak ya tadi itu. Kalau seandainya dengan harta yang ditinggal orang tua kemudian dibagi sesuai ilmu faraid, pembagian yang Allah sudah wajibkan, maka segala macam berkah dan kebaikannya tidak akan meleset, akan kembali kepada kita dan keluarga gitu. Ya, itu harus jadi keyakinan gitu. Bahkan sisa dari Allah itu lebih baik ya. Kalau seandainya seorang perempuan bagiannya lebih kecil dari bagian laki-laki, kemudian dia ridho atas yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka meskipun bagiannya kecil, tapi bagian kecil itu akan memberkahi dan membuka semua pintu rezeki yang lain. Bahkan nanti mungkin diberi suami yang soleh, yang kemudian dermawan, membantu keluarga besarnya juga, bisa begitu ya. Tapi kalau dia mengatakan nggak adil, zaman sekarang bagi rata aja, ya karena saya anak perempuan, kenapa saya bagiannya lebih sedikit? Ya maka dia menggantungkan hidupnya dengan harta warisan. Ketika harta warisannya dibagi sesuai keinginannya, tengah jalan habis, rizkinya mandet yang lainnya gitu kan. Jadi dia mengandalkan hidup dengan harta warisan, sesuai dengan keyakinannya di awal. Dan Allah sesuai persangkaan hamba. Kalau kamu berlindung di balik harta waris, ya udah kasih harta warisnya. Nanti kalau sudah habis, Allah biarkan, gitu kan? Jadi ini memang keihsanan ya, bukan hanya pada sholat, tapi dalam semua urusan kita harus yakin bahwa Allah itu melihat. Nah, ya, jadi Allah itu tadi mengawasi semua yang kita lakukan. Bagiannya sedikit, tapi sesuai dengan pembagian Allah dan Rasul-Nya, membuat Allah menjadi ridho dan membuka pintu-pintu yang tak terduga, gitu kan? Nah, jadi ini yang ayat 9-nya, kita akan lanjut. Kemudian kita lihat yang ayat 11 ya, di Quran Surat An-Nisa. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat lihat, itu terkait hukum waris, nanti insya Allah kita bahas, itu di An-Nisa dari mulai ayat 11 dan seterusnya, itu nanti bicara tentang aturan pembagian ya.
Nah, kita coba lihat yang ayat 11 ini. Ini sudah mulai dengan teknis pembagian. Kalimatnya mewasiatkan ya. Jadi mewasiatkan Allah kepadamu ya. Di dalam pembagian untuk anak-anakmu, bagian anak laki-laki seperti bagian 2 anak perempuan. Maka jika anak itu semuanya perempuan di atas 2 orang atau 2 orang dan lebih, maka bagi mereka 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Jadi mereka berserikat dengan yang 2/3. Artinya ada sisa 1/3. Nanti kita bahas belakangan. Dan jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah gitu ya. Untuk dirinya sendiri dapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan untuk kedua ibu bapak, ya, bagi masing-masing 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki dan yang mewarisinya hanya ibu bapaknya saja, maka bagi ibunya 1/3. Yang 2/3-nya ke ayahnya gitu ya. Nah, jadi waris itu tidak hanya ke anak, tapi juga ke orang tua, garis nasab ya. Kalau kita masih punya orang tua langsung, ketika meninggal, orang tua masih ada, atau bukan hanya anak, maka bagian orang tua dulu yang dikeluarkan. Sebelum bagian anak dibagi, gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jika yang meninggal tadi kan kalau tidak punya anak. Jika yang meninggal itu punya beberapa saudara, ya, nah nggak punya anak tapi punya beberapa saudara, maka bagi ibunya 1/6 gitu. Setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau setelah dibayar hutang-hutangnya. Jadi hutang itu tidak diwariskan ya. Kalau seandainya orang tua kita berhutang, maka hutang dibayarkan dari harta warisnya. Ya, kalau sudah dibayar dari harta warisnya kemudian masih ada hutangnya, secara syariah itu bukan tanggung jawab sang anak gitu kan. Ya meskipun kalau mau berlaku ihsan dan kita punya kemampuan, bebaskan juga orang tua dari hutang itu kan. Tapi sebenarnya Allah tidak memberatkan. Ya bisa saja ada orang tua yang pembelanjaannya itu tidak baik, waktu meninggal punya hutang yang banyak. Ya. Tapi ketika orang tuanya meninggal, kemudian anaknya yang melarat, yang susah karena ditagih oleh semua orang, Allah tidak membebani itu. Tapi tentu kembali lagi ya, kalau seandainya anaknya lapang dan bisa membebaskan, maka lakukan untuk sebuah kebaikan gitu ya, bukan kewajiban gitu. Ya meskipun itu hukum Allah, kalau hukum formil mungkin nggak mau tahu yang memberi hutang, dia akan terus kejar ahli warisnya kan gitu ya. Nah selanjutnya, nah ini yang penting ya, tentang ibu bapakmu dan anak-anakmu, tidaklah kamu mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagimu manfaatnya. Ini adalah ketetapan, ya, faridotan, ya, dari Allah. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi repot kalau misalkan manusia itu bagi-bagi sendiri. Waktu dia membuat wasiat, dia lihat dari sekian anaknya, saya bagi bagian yang lebih besar kepada anak saya yang soleh, katanya kan, yang menurut dia soleh. Atau yang berprestasi, yang pintar. Kalau yang satu lagi, anaknya kurang cerdas, kasih sedikit aja, dia sudah mulai merasa lebih ngerti dari Allah. Tapi bagi aja sesuai kalkulator Allah gitu. Yang tadi soleh, yang dianggap soleh, bisa terpleset. Yang tadi lemah bisa kemudian beriman di tengah jalan dan menjadi anak yang soleh. Jadi kita betul-betul nggak tahu siapa yang akan memberi manfaat. Yang penting kita melakukan ketakwaan, porsinya kita yang punya harta, bagi aja sesuai yang setelah Allah wajibkan pembagiannya kan. Itu sudah bertakwa kitanya. Ya, kemudian nanti anak-anaknya, orang tuanya yang dibagi, nggak tahu dari mana nanti yang kemudian tadi, ketika kita sudah jadi mayit, mana yang kemudian mendoakan kita, mana yang kemudian banyak bersedekah, dan mana yang tadi kemudian melanjutkan ilmu yang baik mungkin dari orang tuanya kan. Itu seperti itu.
Nah, jadi faraid tadi adalah pembagian dari sisi Allah ya. Itu ujian ya bagi yang takwa. Ya kalau orang yang takwa nggak akan sama dengan orang lain membaginya. Kalau orang takwa, logika itu dia harus hati-hati dengan logikanya kan. Kalau logikanya sesuai dengan ilmu Al-Quran, ikuti gitu. Kalau logikanya belum sesuai dengan ilmu Al-Quran, maka logikanya diajari dengan ilmu Allah. Sampai akhirnya Allah berikan nyala akal dalamnya gitu. Jadi logika kita, ketika kita menundukkan logika manusia nih yang terbatas di bawah panduan syariah, ya kan kita nggak ngerti, ikuti aja. Ya. Akhirnya Allah anugerahkan si cahaya akal dalamnya nyala, sehingga tidak hanya mengikuti tapi juga diberi paham. Gitu. Itu caranya Allah ajari. Makanya kan kalimatnya begitu, barang siapa yang bertakwa maka Allah mengajari, gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang takwa itu nggak akan bodoh ya. Nggak ada orang yang takwa ikut aja tanpa nggak ngerti, itu nggak ada. Kalaupun di tahap awal mungkin seperti itu. Kita nggak ngerti, ikuti aja. Ikuti aja. Tapi pasti Allah ajari hingga dia ngerti. Karena ada ayat lain. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi tidak mungkin seseorang yang mengikuti jalan Allah kemudian nggak paham jalan itu. Pasti Allah ajari sehingga dia paham mengikuti jalan yang Allah berikan dan yakin bahwa itu adalah yang lebih baik ya. Di semua level dia meyakini gitu. Bahkan di logika juga sangat yakin bahwa jalan Allah lebih baik karena paham, bukan karena hanya ikut tanpa pemahaman gitu kan ya. Tapi orang lain mengatakan orang itu gila ya, ngikuti sesuatu yang nggak logis. Yang terbatas itu akalnya orang yang di luar karena tidak Allah ajari gitu. Jadi akalnya pakai akal ternak lah. Ya gitu aja. Pokoknya hidup mah untuk mencari makan dan beranak pinak begitu kan. Itu kan al-an'am ya, ternak itu. Siklusnya seperti itu. Nah, manusia tentu jauh lebih mulia ya ketimbang itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu terkait kalalah ya. Kita lihat sedikit. Ini di Quran surat 4 ayat 176-nya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah itu kan, ini definisinya ya. Jika seseorang meninggal, tidak punya anak, ya, tapi punya saudara-saudara perempuan. Maka baginya saudara perempuan itu setengah dari yang ditinggalkan. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta dari saudara perempuan. Jadi kalau kita punya saudara perempuan, meninggal, nggak punya anak, kalau dia punya saudara laki-laki dan perempuan, maka bagiannya dibagi 1:2. Kalau hanya punya saudara laki-laki saja, maka semuanya untuk saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki lebih dari satu, semuanya dibagi rata di antara saudara laki-laki. Kalau hanya punya saudara perempuan saja, nah itu maka setengah ya. Nah setengahnya itu nggak dibagi kalau hanya perempuan ya. Setengahnya nanti lari ke paman dan lain sebagainya gitu. Nanti kita lihat juga kenapa. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Maka yang sisanya 1/3. Sama dengan yang tadi yang awal ya. Jadi kalau punya anak, semuanya perempuan, maka mereka berserikat 2/3. 1/3-nya itu lari ke paman-paman. Gitu. Dan jika mereka, ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Gitu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gitu. Ya Allah yang Maha mengetahui gitu. Sebenarnya kita nggak perlu juga tanya-tanya ini kenapa gini, kenapa gitu. Allah Maha mengetahui, ikuti hukum ini nanti dikasih penjelasan. Lihat saja hidupnya semakin berkah, silaturahim di keluarganya semakin terjalin. Karena guyub keluarga besarnya, kalau anak-anaknya ke depan butuh apa-apa, ada ataupun katakan kondisinya susah, banyak keluarga yang soleh yang bantu gitu. Jadi waktu kita wafat nih, kita
meninggalkan anak-anak kita itu di tangan keluarga besar, di tangan paman-pamannya yang kedudukannya itu seperti ayah ketika ayah tidak ada, ya. Bahkan kalau kita orang yang hanya punya anak perempuan, ketika bapaknya meninggal, maka paman harus turun menjadi ayahnya gitu, memelihara mereka, menggantikan kita. Makanya dia memperoleh bagian harta waris. Itu udah Allah ikat itu sebenarnya, ya. Tapi kalau seandainya anaknya ada laki-laki, maka nggak ada bagian paman. Kenapa? Karena anak laki-laki yang menggantikan ayah, jadi melindungi saudara-saudara perempuannya gitu. Luar biasa, Allah itu sudah mengamankan semua sebenarnya dari rumus pembagian harta, ya. Tapi bukan masalah bagi-bagi hartanya, ketakwaannya itu yang kemudian menjadikan keluarga besar itu berkah, ya. Itu seperti itu. Nah, jadi dikatakan di sini agar Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Ya, kalau sesat atau dolin, ya kalau magdub kan yang Allah murkai, ya, Allah laknat. Tapi dolin itu adalah orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena melebihi batas. Makanya di Al-Fatihah, ghairil magdubi ya alaihim walad dolin, kan. Dolin itu dikaitkan dengan kisah umat Nasrani. Ya, karena melihat orang-orang Yahudi yang memainkan agama, menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, loba, rakus terhadap dunia, sehingga berani begitu, ya, untuk kemudian memainkan, merubah-rubah bahkan kitab. Maka Nasrani, Nasoro, orang-orang yang penolong, ya, agama, mereka melebihi batas, ingin melakukan perlawanan, tapi ya dalam beribadahnya ditambah-tambah yang tidak Allah perintahkan, ditambah juga, maksudnya untuk nambah ketaatan gitu. Ini sebenarnya nggak perlu juga gitu. Agama mah ya standar-standar aja sesuai yang Allah mudahkan. Sama kalau kita kan, yang wajib aja belum selesai amalan, tambah yang sunnah, zikir sekian kali, puasa sekian kali, ditanya kenapa dilakukan itu, supaya rezekinya lancar katanya. Jadi kita seringkali melebihi batas, tersesat karena menginginkan rezeki dari Allah, tapi nambah-nambah amalan sunnah yang wajibnya tidak disempurnakan, gitu kan. Padahal yang fardu, ya, faroid kan terkait kata itu, yang standar aja dulu, gitu. Kalau itu sudah sempurna, boleh ditambah, gitu kan, ya. Supaya jangan kemudian menganggap bahwa ada amalan-amalan yang lebih hebat, lebih sakti ketimbang apa-apa yang sudah Allah aturkan secara proporsional bagi setiap orang gitu. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi kalau tadi tidak ada pengajaran dari Allah masalah harta waris ini, yang nggak punya anak tadi repot, ya, rebutan. Tapi Allah udah kasih nih gitu. Makanya ya ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut, karena alam seton suka orang itu kalau udah ada hartanya, kemudian beradu argumen terkait pembagian, orang sudah bernafsu gitu. Kalau dimenangkan pendapatnya, dia dapat bagian lebih besar masalahnya. Jarang orang yang udah bagi aja sesuai rumus Allah, kita ikut aja. Ya, yang penting kita silaturahmi tetap baik. Kalau ada saudara yang tidak dapat waris tapi hadir, kita kasih juga. Gitu kan, ya. Nah, setelah kita bagi nanti, kalau di antara keluarga ada yang susah, kita bantu juga. Jadi nggak usah pusing hartanya gitu kan. Tapi nilai kasih sayangnya itu yang akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada keluarga besar itu. Nah, kemudian ini yang tadi, ya, untuk memperjelas saja. Sebenarnya kalau baca ayatnya sudah cukup jelas, ya. Tadi saya mengatakan dari ayat 11, ya, ini sebenarnya kalau pokok hukum waris dari Quran Surat An-Nisa dimulai dari ayat 7 sampai 14. Teknis pembagiannya nanti silakan dilihat di sana. Nah, ini ketentuan dasar warisan antara orang tua dan anak. Ada lagi nanti ayat yang lain kalau suami istri. Kalau suaminya meninggal, istrinya berapa? Kalau istri meninggal, suaminya dapat berapa? Gitu kan, ya. Semuanya udah lengkap lah gitu, ya, tinggal ikuti aja sebenarnya gitu kan. Tapi tadi keyakinan, keisanan dengan menggunakan hukum faraid itu sebenarnya lebih ke simbol ketakwaan.
Jangan sampai berlindung kepada harta waris itu. Karena Allah punya mekanisme tak terbatas untuk memberi rizki ya. Kalau harta warisnya ditahan oleh saudara yang lain, selama dia tetap bertakwa, dia menyampaikan, tapi yang lain nggak setuju, maka dibagi sesuai keinginan saudara-saudaranya. Ketakwaan dia itu yang menjamin rizkinya nggak akan Allah tutup. Yang lain akan Allah tutup, yang tidak takwa. Gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa bagian perempuan, ya, satu orang perempuan dengan satu orang laki-laki, 1:2. Ya. Jadi, 1/3 dan 2/3 kalau dari 100% harta, kan? Perempuan 33%, laki-laki 67%, kalau anaknya cuma 2. Kemudian tadi kita lihat bahwa kalau anak laki-laki, itu tadi bagiannya 2 kali anak perempuan. Kalau anak perempuan 2 atau lebih, maka mereka ngambil 2/3, tidak boleh semuanya. Maka yang 1/3 itu bagian paman. Bisa jadi orang sudah tidak melaksanakan ini, tapi orang yang takwa, ketika anaknya perempuan semua, mereka ngerti Al-Quran, 2/3 mereka bagi di antara anak-anak perempuan itu, 1/3-nya dia bagi ke paman-paman, gitu. Nah, bisa saja pamannya orang yang jauh lah ya dari agama, orang yang kemudian tidak paham ini, tapi ketika dia memperoleh bagian harta dengan ketakwaan kepada Allah waktu ngasihnya, itu jadi lunak hatinya gitu. Akhirnya bisa jadi paman-pamannya malah belajar Al-Quran karena itu. Kemudian malah timbul kasih sayang dan menjaga si ponakan-ponakannya yang perempuan gitu kan. Wah, Allah bisa kasih macam-macam itu bantuannya. Kemudian kalau anak perempuan 1, ya, maka bagiannya tadi setengah. Kalau cuma punya anak perempuan 1, dia dapat setengah harta. Ya, yang tersisa setengahnya lagi ya ke paman gitu. Berarti bagian paman kalau tadi 1/3 ini setengah, berarti lebih besar, maka paman-pamannya yang banyak itu akan jaga 1 anak perempuan itu. Ya, belum tentu semua paman, ya, tapi ada yang akan Allah solehkan hatinya dan menjadi wali, ya, menjadi pelindung. Nah, kemudian tadi kalau masing-masing orang tua 1/6 jika yang mewariskan punya anak. Nah, kalau bagian ibu 1/3 jika tidak punya anak, ya, yang sisa 2/3 ke bapak, gitu kan ya. Jadi kalau kita nggak punya anak, kita meninggal, ya, maka diwariskan kepada ibu 1/3, ya, 2/3 ke ayah, gitu. Makanya ada hadis, sesungguhnya hartamu milik orang tua atau bapakmu, katakan gitu kan ya. Itu sahamnya mereka gitu. Nah, bagian ibu 1/6 jika yang mewariskan punya beberapa saudara tadi. Kalau bagian bapak tetap utuh gitu. Nah, ini hal-hal yang Allah sudah atur rumusnya, tinggal kita meyakini saja gitu. Karena kalau mau didetilkan hikmah makna-maknanya, sebenarnya belum tentu kemudian orang jadi percaya. Tapi kalau kemudian punya keyakinan untuk melaksanakan, nanti tunggu buktinya. Lihat suasana di keluarga yang Allah ciptakan dengan kita bertakwa melalui harta waris. Nah, jadi tadi kedudukan paman sebagai wali atau pengganti. Makanya kan kalau menikah ya tidak ada ayah, maka anak perempuan walinya pamannya, begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas terkait waris. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, kita berdiskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti sumber hartanya dari ibunya ya, Ndak ya? Dari ibunya, betul. Bukan dari harta suami yang sudah meninggal ya? Betul, iya. Tapi kan ibunya masih ada ya? Ibunya masih ada, Pak. Ya, jadi warisnya belum ada berarti. Gitu. Oh, warisnya belum ada ya? Ya, jadi nah itu kadang-kadang orang itu kan kita jangan mendahului Allah ya. Jadi misalkan contoh gini, ini sering terjadi kasus ya. Seorang laki-laki ditinggal wafat oleh istrinya, kemudian menikah lagi, kemudian takut ya karena nanti anak-anaknya jadi jealous, sehingga dia beranggapan bahwa harta yang sudah dia peroleh ketika masih bareng-bareng dengan istrinya yang dulu, kita bagi aja warisnya. Gitu kan, supaya si istri yang baru ya atau ibu tirinya anak-anak ini tidak dianggap orang yang mengincar harta gitu. Sebenarnya udah salah itu.
Wong dia masih hidup kok. Waris itu kan sesuatu yang diberikan, diturunkan kepada pemilik selanjutnya apabila pemilik awalnya sudah mati. Gitu. Disambung itu harta yang memang Allah aturkan. Nah, tapi yang jadi repot karena tadi masalah mungkin tadi social conformance ya, atau kita menganggap bahwa apalah nanti daripada ribut ke depannya kita bagi sekarang aja. Ternyata urusan si bapak ini kan dengan keluarga yang baru juga masih panjang. Ya, katakanlah ditinggal wafat istrinya usia mungkin 60 tahun. Ternyata hidupnya sampai 90 tahun. Masih 30 tahun dan sehat gitu. Oh, hartanya udah dibagi ke anak-anak. Nggak seperti itu. Ya tetap aja dipegang oleh yang pemilik. Ya kalau anak-anak butuh ya tinggal silaturahmi ke orang tua, butuh bantuan ya tolong menolong ya. Kalau mau hibah boleh, tapi kalau warisan nggak pas. Jadi kita tidak boleh mendahului Allah memberikan warisan sementara kitanya masih hidup. Nanti malah Allah uji pasti. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang tuanya nikah lagi, ya anak-anak ya harus diajak rundingan ngobrol, ya kan? Anak-anak kan kalau baik agamanya tidak akan menghalangi orang tuanya menikah lagi. Malah seneng dong bapaknya ada yang ngurus. Atau kalau tadi ibunya ditinggal mati oleh suaminya, maka ibunya nikah lagi, seneng dong anak-anaknya. Masa nggak mau lihat ibunya bahagia gitu ya? Ya, jangan sampai kemudian, wah nanti kalau nikah lagi, nanti harta-harta yang dengan si mamah dulu, dengan si papa dulu, gimana dong? Gitu kan? Itu kan haknya anak-anak. Banyak juga anak-anak yang kurang ajar nanya begitu. Karena nggak ngerti hukum kan. Yang diincar hanya harta gitu. Padahal nggak seperti itu. Jadi itu Ndra, saya jawabnya to the point aja ya, bahwa belum bisa bagi waris. Kalau mau hibah silakan, kalau mau ngasih atau nolong anak silakan. Orang tua ya kalau di Islam itu nggak ada batas usia. Ya kalau orang luar negeri kan nanti kalau sudah 18 tahun dia mandiri aja gitu. Tidak lagi oleh orang tua ya. Tapi kalau kita selama anaknya itu masih membutuhkan ya orang tua terus bantu. Gitu kan. Dia butuh pendidikan yang baik meskipun usianya udah lanjut. Maka difasilitasi oleh orang tuanya kalau dia mampu ya. Yang terbaik lah sesuai waktunya yang dibutuhkan anak kalau dia belum mampu. Demikian juga nanti si anak ketika orang tuanya sudah sepuh, nggak ada batas waktu. Sampai meninggal dipelihara orang tuanya, gitu kan ya. Jangan sampai nanti pasangannya risih, kok kamu ngurusin orang tua kamu saja, bahkan mau ngasih infak ke orang tua sembunyi-sembunyi, takut istrinya nggak setuju, takut suaminya nggak setuju, wah itu udah salah itu pola keluarga itu. Orang tua itu dimuliakan. Jadi kita harus sampaikan bahwa kita bareng-bareng hidup dengan orang tua kalau perlu gitu kan ya. Karena orang tua nggak mampu, maka kita sebagai anak, kita yang menyantuni sampai akhir. Itu yang mendatangkan ridha Allah justru ya. Iya, kembali lagi terkait anak yang murtad, dilihat murtadnya kapan ya. Dilihat murtadnya kapan. Setelah Kalau Bapak meninggal. setelah Bapak meninggal baru murtadnya kan? Ya. Jadi ketika pas hari meninggalnya yang memiliki harta belum murtad berarti. Ya, anggaplah kita asumsikan gitu aja ya. Waktu meninggal anaknya masih dalam Islam lah begitu. Tapi setelah bapaknya meninggal baru kemudian pindah agama dengan satu dan lain alasan gitu. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka bagikan saja. Karena kan harta itu sebenarnya sudah harus dibagikan. Artinya haknya sudah jatuh ketika saat meninggal. Ya. Bahwa kemudian nanti baru dibagi sebulan kemudian, setahun kemudian. Tapi haknya itu sudah turun ketika meninggal yang punya harta. Artinya dalam kondisi ketika itu dia masih satu akidah. Gitu. Maka dia memperoleh hak. Dan juga yang dikatakan murtad itu kita kan juga harus hati-hati karena di Al-Quran pun mengatur orang yang beriman, kafir, kemudian beriman kembali, kemudian kafir kembali gitu kan ya. Jadi di Al-Quran juga ada kan
orang tadi katakanlah dalam definisi murtad yang kita pahami pindah Pak Yudi agama, terputus. ya. Oh, nggak barusan sempat terputus, Pak. Oh, oke, oke. Ya. Ya, katakanlah tadi kalau misalkan murtad, ya, eh, itu tidak menutup kemungkinan pintu taubat. Ya. Jadi kalau kita bagi, bisa jadi nanti kemudian kembali lagi beriman, gitu kan ya. Karena ada proses perjalanan mungkin orang menuju ke sana, gitu kan ya. Nah, jadi kita tidak mendahului Allah. Ya, jadi murtad itu sebenarnya lebih ketat daripada hanya sekedar pindah agama. Murtad itu cukuplah orang dikatakan murtad, sementara dia itu agamanya Islam, tapi dalam menyikapi hidupnya tidak menjalankannya sesuai prinsip adin, itu murtad. Jadi kita kan hanya menganggap, mengasumsikan kalau murtad itu adalah orang yang pindah agama. Tapi murtad itu adalah orang yang katakan hari ini agamanya Islam, tapi penghadapan wajahnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Itu murtad gitu. Nah, tentu tadi yang keluar agama ya bisa dikategorikan murtad. Tapi kembali lagi, di Al-Quran ada ayat bahwa ada orang yang beriman, kemudian menjadi kafir, kemudian menjadi beriman lagi, kemudian kafir kembali. Nah, baru setelah itu Allah biarkan gitu kan ya. Jadi tetap ada kesempatan gitu. Ada beberapa, satu apa dua apa tiga ronde gitulah. Ya nanti silahkan dicek lagi ayatnya. Begitu Allah maha bijaksananya, karena manusia itu kadang-kadang ada proses. Gitu. Makanya tadi kan bagi saja, engkau tidak tahu di antara anak atau orang tuamu mana yang lebih dekat manfaatnya kan. Artinya bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Bisa aja anak yang tadi hari ini lagi murtad, tapi kemudian dia murtadnya ketika apa ya, setelah ya jatuh hukum waris, kasih aja ya. Sambil kita doakan kebaikan, semoga itu hanya proses temporer yang kemudian dia kembali beriman dan menjadi mukmin yang lebih kuat gitu kan ya. Tapi kalaupun enggak, ya sudah kasih sesuai itu gitu. Beda halnya kalau murtadnya sebelum. Kalau murtadnya sebelum, maka di dalam Islam itu tidak jatuh hukum waris, karena hukum waris kan hanya untuk orang Muslim. Kalau dia ada anak yang sudah keluar dari Islam, kemudian orang tuanya wafat, ya nggak dapat karena itu kan aturannya orang Islam. Gitu kan ya. Kalau dia memperkarakan di pengadilan agama, ya kita fight. Kalau kita kalah, ya sudah, kita bagi sesuai hukum pengadilan. Artinya ketakwaan itu karena kita berjuang untuk menegakkan, tapi dikalahkan oleh pengadilan, maka itu tanggung jawabnya hakim nanti. Jangan sampai kemudian kita terus menyerang, sementara hakim sudah menentukan lain. Itu keringanan dari Allah. Kita takwa aja, nggak akan ditutup rezeki kita. Itu nanti hakim yang akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Itu seremnya jadi hakim. Gitu mungkin, Ra. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, terima kasih. Kita nggak usah buru-buru ya. Yang penting bertahap, tapi bisa ada kaidah yang dipahami gitu. Jadi kembali lagi, jangan pusing dengan masalah pembagian waris. Allah udah punya mekanisme. Manusia hanya lihat bagi-bagi harta. Allah itu mau bagi-bagi rizki. Tapi rizkinya itu karena ketakwaan ya. Masa ia mau mengandalkan hidup karena harta warisan? Dan Allah akan uji dalam semua hal seperti itulah kurang lebih gitu. Jadi itu prinsip bahwa akan Allah uji dengan harta yang Allah sudah berikan, berapa yang ditabung untuk diri sendiri atau ditimbun, berapa yang berani dia keluarkan. Jadi tidak pernah Allah itu bicara hanya sekedar masalah harta. Justru dengan harta yang sedikit, kalau benar, itu membuka rezeki yang besar. Dengan harta yang diberi banyak tapi salah, itu akan menutup rezeki yang selanjutnya. Jadi manusia selalu terhalangi dari aspek wajah Allahnya dengan macam-macam urusan, terutama urusan harta. Nah, satu-satu dari pertanyaan yang ada, itu kita ulas. Ya, kalau tidak sempat dijawab nih dalam bentuk praktis, ya semoga dalam bentuk materi supaya lebih enak ya. Tadi yang hatinya goyang terus gimana. Nah, kalau ada materinya khusus, mudah-mudahan buat kita semua jadi bekal tiap kali datang lagi ke goncangan, kita pakai kaidah ilmunya gitu. Nah, termasuk yang hukum waris, insya Allah nanti tetap masuk pertanyaannya, kita akan tuntaskan minggu depan sebelum masuk ke tema berikutnya. Baik, mungkin itu aja sahabat sekalian. Alhamdulillah
terima kasih atas kehadirannya siang ini. Ya kembali, tentu karena kita ini temanya bahas Al-Quran, sebenarnya kita ingin lebih mengenal Allah ya. Karena Al-Quran karsanya Allah, kehendaknya Allah gitu. Nah, di atas kehendaknya Allah ada rasa ya. Nah, rasa itu apa ya, lebih ke adab. Jadi kalau dari sisi adab, seseorang yang berlindung di balik harta waris atau sudah silau dengan pembagian-pembagian, itu menyinggung Allah sebenarnya adabnya itu. Ya kan? Jadi kalau adab itu lebih ke aspek halus. Allah itu ya tersinggung lah, masa ya seakan-akan Allah itu hanya bisa memberi rezeki dari waris ya. Padahal warisan itu ujian, barang siapa yang tetap kepada Allah bergantungnya, maka Allahnya senang gitu. Ya, kalau kita dizolimi orang, kita bergantung ke Allah, Allah juga senang. Wah, dia tidak rugi nih karena dizolimi oleh orang lain, tapi kemudian tidak membalas sehingga menzolimi dirinya sendiri. Allah senang. Nah, sehingga karena Allah senang dan ridho, maka justru nanti akan diberi banyak hasanah kebaikan gitu. Ya, semoga kita semua dimudahkan untuk memperoleh hasanah, menggantikan semua sayyi'ah yang ada di dalam dada kita, yang hari ini kita ya tadi ya berjuang menghadapinya dan seringkali gagal. Tapi Allah punya mekanisme istighfar dan taubat. Kita kembali aja lagi, jangan pernah putus asa. Rahmat Allah lebih luas ya. Jadi itu manusia memang seperti itu, tapi Allah lebih luas lagi rahmatnya gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.